Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita YouTube KF Awam ya. Masih bersama saya. Halo. Ya, jumpa lagi ya kita di video terbaru dari KF Awam tentang kolesterol. Sedikit remake, sedikit kita mengulang, tapi percayalah teman-teman, pembahasan kali ini akan jauh lebih mendetail dan jauh lebih disesuaikan dengan kondisi terkini atau isu terkini yang sedang dibahas di grup komunitas ketofastosis, baik itu di Facebook maupun di Telegram dan juga WhatsApp. Oke, teman-teman, sebelum aku mulai, jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, kita langsung mulai ya. Kolesterol berbahaya bagi tubuh, fakta di metabolisme ketosis ya. Jadi akhir-akhir ini kolesterol kembali mengemuka karena mungkin ini video sudah sebenarnya video pertama yang pernah aku buat ya tentang kolesterol. Sejahat itukah kolesterol? Tapi karena melihat dinamika, aku mesti buat lagi ya, tentunya dengan gambar yang lebih representatif, format yang lebih bagus, layout yang lebih bagus. Oke, kita langsung mulai. Aku mulai dengan satu slide yang ini buat teman-teman selalu ingat bahwa yang namanya sesuatu yang jelek atau yang buruk itu selalu akan dinamis ya. Apa yang disangka orang dulu buruk, sekarang sudah bahkan sudah disuruh konsumsi. Ya, ini seperti kolesterol, majalah terkemuka di Amerika Serikat, Time, tahun 1984, kolesterol itu apa ini, dijauhi, tapi di 2014, 30 tahun kemudian, malah disuruh eat butter, ya. Ini sedikit mengulas karena semua yang penjelasanku nanti di video ini akan kembali ke sini, ya, ke bagaimana perubahan itu suatu yang pasti terjadi, ya. Suatu saat nanti apakah kolesterol akan dianggap berbahaya lagi ya bisa jadi, ya. Tapi yang aku mau kemukakan, yang aku mau perjelas di sini bukan kita mau lihat sekedar ikut arus saja, ya kan? Tapi kita mau belajar sama-sama fisiologinya gimana, ya. Nah, berbicara fisiologi berarti kolesterol itu teman-teman mesti tahu sebenarnya kolesterol itu apa, ya. Kalau mau tahu kolesterol itu apa, kita harus tahu dulu yang namanya building block dari sel-sel tubuh, ya. Nah, itu satu sel, ini gambarnya aku dapat dari, ini juga ada di videoku sebelumnya yang pertama, tapi aku belum sempat kasih linknya, itu sudah ada linknya ya, jurnalnya. Jadi satu sel itu terbagi dari 4 komponen, yaitu ada komponen DNA-nya, komponen protein, komponen glukosa, dan komponen lemak. Ya, ini building block. Jadi sel itu kalau kehilangan salah satu komponen ini, dia tidak akan jadi sel. Ya, bisa dilihat teman-teman bahwa cukup kompleks ya, cukup kompleks dan satu sel yang kita nggak bisa lihat ya kan dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop elektron, ternyata masih bisa dipecah menjadi lebih ini lagi ya. Dan kita mau sedikit cari tahu kolesterol itu ada di mana, tentunya tidak jauh-jauh dari lipid ya. Ya, di lipid ini ya, yang atas itu aku tutup itu komponen glikan ya, berasal dari glukosa. Nah, yang lipid itu adanya di sini ya. Kolesterol itu yang aku kotakin merah dan faktanya berdasarkan satu referensi situs ini juga ya, situs pemerintah di Australia, 3/4 kebutuhan kolesterol di tubuh itu diproduksi oleh liver. Wow, berarti besar juga ya. Nah, 3/4-nya loh. Jadi kalau kolesterolmu 200 misalnya hasil lab, berarti 3/4-nya itu diproduksi oleh liver. Bukan semata-mata dari makanan. Makanan cuma seperempat. Ya, makanan itu cuma seperempat. Ya, tapi Mas, kok ini ya, aku habis makan kolesterolku melonjak. Nah, inilah pentingnya memahami video ini karena kita akan mengupas lagi, mengulang lagi fisiologinya ya. Pertanyaan yang tadi tidak jauh-jauh juga masih terkait dengan pertanyaan berikut. Kalau kolesterol itu building block penting, kok medis itu selalu wanti-wanti? Wanti-wanti itu selalu suruh kita berjaga-jaga, hati-hati.
Ya, nanti kalau udah ada, tes kolesterol itu selalu ada LDL, HDL, nah itu selalu wanti-wanti jaga 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 dan jaga ya. Oke, jawaban dari pertanyaan ini sebelum dijawab, kita harus tahu karena kolesterol tadi sudah tahu sebagai building block, kita harus tahu sebenarnya yang dibilang ini yang suruh wanti-wanti LDL, HDL, kolesterol, ini sebenarnya gimana di darah sifatnya. Jadi di darah itu, ada 2 sifat yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik itu, dia bisa larut ya, dia bisa udah nggak perlu contoh kayak glukosa, gula darah itu nggak perlu dibantu, dia udah bisa jalan sendiri karena sifatnya hidrofilik. Nah, ada yang sifatnya hidrofobik, yaitu butuh kurir. Jadi hidrofilik nggak butuh kurir, kalau hidrofobik dia butuh kurir. Nggak bisa nyatu, dia nggak bisa ngeblend, ya. Kolesterol, lemak, atau gampangnya lemak deh bilangnya, ya itu nggak bisa jalan sendiri di darah. Dia butuh kurir karena dia sifatnya hidrofobik. Beda dengan glukosa, dia nggak butuh kurir, langsung jalan. Nah, kurirnya itu seperti apa sih? Kok aneh, kok kok tubuh untuk apa ini bisa kirim kolesterol karena kan diproduksi 3/4-nya diproduksi oleh liver ya. Itu untuk transportasinya butuh kurir. Kurirnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di dalam kurir ini dia mengandung yang namanya kolesterol dan juga trigliserida, ada juga fatty acid ya. Jadi kurirnya ini yang disebut lipoprotein ya, lipoprotein. Nah, lipoprotein ini kurir ini yang kemudian beredar di dalam darah kita ya. Jadi dia yang bisa membawa kurir ini keliling kemana-mana. Ini gambar ini aku dapetin dari itu ya, jurnal juga ya, di mana ini nanti aku akan perjelas secara awam bagaimana lalu lintasnya, ya, aku akan perjelas. Nah, kemudian ada klasifikasi kurirnya. Oh, ternyata kurirnya juga macam-macam. Iya betul, kan tadi pertanyaannya ada LDL, HDL itu gimana? Itu semua kurir, ya. LDL, ada lagi IDL, ada lagi VLDL, dan satu lagi silomikron, ya. Ini yang kan katanya dikategorikan bad, ya, jahat, ya. Kalau yang bagus itu yang HDL tuh, yang good warnanya biru, kalau yang jahat itu warnanya merah. Jadi ini semua kurir ya. Masalah warna merah atau biru, good atau bad, nah nanti aku akan jelaskan betul enggak, ya. Nah, kalau kolesterol yang dibilang LDL, HDL itu semua adalah kurir, ya. Berarti kita harus mulai paham nih ya, karena kurir itu sifatnya dia transport, jadi teman-teman mesti paham dulu nih. VLDL, IDL, LDL itu satu jenis kurir dengan rute yang sama. Kalau kurir berarti pasti ada rute. Rutenya itu dari liver menuju sel tubuh. Sel tubuh ke gudang ya, sel tubuh kemudian ke gudang. Kalau sel tubuhnya ada berlebih, nah itu nanti juga ending-endingnya dikirim ke gudang ya. Ini gambar aku buat sendiri, aku udah dapat dari jurnal ya, tapi ini karena fisiologi dasar ya. Kurir, LDL itu kurir. Nah, kalau HDL gimana, Mas? Ya, HDL itu juga kurir ya. Bedanya kalau HDL itu punya rute yang berbeda ya. Rutenya dari mana? Nah, ini dia. Rutenya dari sel tubuh ya atau dari gudang menuju ke liver ya. Cuman bedanya itu, LDL dari liver ke seluruh tubuh, ya HDL dari gudang dari seluruh tubuh khususnya dari gudang kembali ke liver. Kemudian ada satu lagi ya, tadi ada LDL itu jadi satu sama IDL sama VLDL. Ada satu lagi tadi berdasarkan klasifikasi kurir, yaitu silomikron. Nah, ini kurir khusus nih, kurir silomikron ya. Dia itu dari penyerapan di usus ya. Jadi rutenya khusus dari usus ke liver. Kalau livernya berlebih, nah disimpan juga ke lemak. Tapi itu dengan proses kirimnya bukan pakai silomikron lagi, makanya warna panahnya berbeda tuh. Dia nanti pakai LDL, betul ya. Mas, aku bisa nggak pakai kurir silomikron untuk kirim dari liver ke sel gudang? Nggak bisa. Mas, aku bisa nggak bikin pakai kurir HDL untuk kirim ke gudang? Ya nggak bisa, ya. Jadi
itu sesuatu yang kita nggak bisa atur ke dalam ya. Kalau kita mau atur pusing sendiri. Kitanya sudah bagus, kita itu dikasih sudah lengkap, sudah tinggal pakai. Nah, cuman kadang-kadang kita yang mesti tahu nih, paham. Oh, ternyata kolesterol itu building block. Oh, ternyata kolesterol yang dimaksud itu cuman kurir ya. Se Kolesterol itu cuma satu bagian kecil dari yang namanya lemak. Ada kolesterol, ada trigliserid, ada wah banyak-banyak ya, banyak banget. Yang tadi gambarnya building block. Nah, kita langsung masuk sebenarnya. Sekarang yang dinamakan total kolesterol itu berarti apa, ya kan? Nah, total kolesterol itu kalau di lab itu sebenarnya adalah hasil perhitungan persamaan yang disebut dengan free the world. Ya, free the world equation atau free the world apa ini formula. Nah, itu rumusnya tuh. Total kolesterol ya kan sama dengan HDL ditambah LDL ditambah VLDL ya. VLDL-nya itu sama dengan trigliserid dibagi 5. Jadi kalau teman-teman di hasil lab sudah ada HDL, sudah ada LDL, nah, Mas, tapi kan tidak ada ukuran VLDL. Nah, itu rumusnya trigliserid dibagi 5. Coba dicek di hasil lab kalau teman-teman punya. Nah, coba tuh dihitung, benar nggak, mendekati nggak? Karena ada batasan pemakaian persamaan ini, pemakaian free the world equation kalau nggak salah untuk yang di bawah 400 kalau nggak salah. Ya, ini baru berlaku. Tapi kalau yang di atas itu metodenya macam-macam sih. Perhitungan total kolesterolnya bisa macam-macam. Ada yang metode lupa aku, Daci atau apa, itu macam-macam kok kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa googling ya. Jadi konsepnya ini sebenarnya menghitung jumlah kurir yang beredar di darah. Otomatis juga memprediksi jumlah kolesterol karena kurirnya kan bawa kolesterol sama trigliserid ya. Jadi kalau kurirnya bisa dihitung, ya otomatis jumlah kolesterol yang beredar di aliran darah ya bisa diukur, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian berarti pemahaman kolesterol saat ini, ya ini nih, ini yang jahat nih, yang suka nempel. Nah, yang bagus itu yang nggak nempel, jalan, gitu kan. Ini yang pemahaman kolesterol kita saat ini, betul kan? Nah, apakah betul seperti ini? Apakah sesimpel ini? Ya, teman-teman mesti ingat ya, ini ada satu satu pemahaman ya, karena ternyata lipoprotein atau kurir itu ukurannya menentukan. Nah, ini gambarnya. Jadi ada satu studi ya, aku ini lupa masukin linknya, tapi ini teman-teman bisa bisa searching di internet ya, karena sekarang ini sudah jadi salah satu ukuran parameter lab juga. Jadi kalau teman-teman beda dengan dulu ya, dengan dulu saya masih masih awal-awal ber-KF itu, untuk pengecekan lab yang menghitung ukuran LDL itu jarang banget. Bahkan lab-nya kadang-kadang nggak ngerti, emang ada ya? Nggak ada. Tapi sekarang ini sudah mulai umum. Jadi, aku percaya kalau teman-teman nanti cari di internet, di googling, itu pasti akan keluar tuh, ukuran LDL, yaitu menentukan. Nah, kurang lebih filosofinya seperti ini. Ini 4 orang, yang punya total kolesterol yang sama, ya. LDL lebih tepatnya bukan total lagi, LDL yang sama ya, 125. 125 itu enggak tinggi ya, enggak tinggi ya, cukup normal di bawah 200 kalau nggak salah ya. Tapi coba lihat resikonya itu berbeda-beda dari 4 orang ini ya. Terlihat yang ukuran LDL-nya itu besar, itu resikonya rendah ya. Jadi ini teman-teman mesti ingat bahwa ukuran LDL itu menentukan resiko. Makin kecil ukuran kolesterol LDL-mu, walaupun angkanya sama 125 miligram di contoh ini, itu ternyata makin kecil ukurannya, makin banyak yang kecil, makin dominan yang kecil ukurannya, itu resikonya makin tinggi. Ya, dalam hal ini, di gambar ini berarti Maria. Ya, Maria ini resikonya tinggi terjadi yang namanya ini nih, resiko aterosklerosis, pembentukan plak di arteri. Seperti yang tadi pemahaman kolesterol, ya, yang jahat itu bisa nempel-nempel. Nah, ya ini,
Yang namanya nempel-nempel itu aterosklerosis, tapi itu ditentukan dari ukuran partikelnya, ukuran LDL-nya. Walaupun angka LDL kamu itu rendah atau normal, tapi kalau dominan ukurannya kecil semua itu tinggi, ya. Itu tinggi resikonya, ya. Jadi perhitungannya gimana nih untuk ngitung resiko ini? Nah, dihitung dengan rumus CRR, ya. Itu referensinya, itu dasarnya jurnalnya tidak berubah, ya. Rumus cardiac risk ratio itu trigliserida dibagi HDL. Ya, resiko rendah angkanya di bawah 3, moderat 3 sampai 3,8, tinggi itu di atas 3,8. Nah, beberapa ada yang punya referensi berbeda, tapi biasanya kalau sudah ketosis, kita harusnya sudah resikonya rendah semua, ya. Jadi walaupun angka LDL kita tinggi, seperti yang tadi digambar, jangan khawatir selama nilai CRR-mu masih di bawah 3 atau bahkan ada yang di bawah 1, ya. Jadi nilai CRR ini akan menentukan kita bisa memprediksi lebih banyak ukuran partikel LDL-nya sebelah mana. Kalau CRR kita kecil, ya dominan berarti ukuran partikelnya yang besar, ya. Tapi kalau CRR kita besar, nah ini dominan yang kecil-kecil nih LDL-nya, ya. Itu jurnalnya juga sudah ada, ya, tentang ukuran dari LDL. Ini bukan aku yang ngomong, jurnal juga sudah paham semua, bahkan sudah jadi pemahaman umum, pemahaman global. Kalau sampai belum tahu, masih berpikir, oh ini LDL-nya bahaya ini, tapi tidak melihat ukurannya, nah itu berarti sudah ketinggalan zaman, ya. Nah, untuk tahu lebih paham lagi, kita harus tahu nih mekanisme aterosklerosisnya, mekanisme terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Nah, ini gambarnya ada yang cukup lengkap. Aku ambil dari situs itu ya, jurnal itu dari Hindawi, jurnal nomor sekian ya. Itu tahun 2020 terbaru, lumayan sih. Ya, walaupun yang 2021 aku masih tunggu lagi, tapi ini gambarnya juga sudah lumayan. Ini supaya menjawab kenapa kok LDL itu bisa nempel ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di jalur yang ini aku bukain begini ini adalah pembuluh darah ya. Ini darah mengalir kemudian ini dindingnya, ini dinding pembuluh darah ya, ini dinding pembuluh darah. Kemudian ini otot ya, ini otot halus ya, smooth muscle cell ya, sel-sel otot halus yang melapisi pembuluh darah ya. Nah, jadi teman-teman dari sini bisa lihat bahwa pada dasarnya aterosklerosis itu dimulai dari pertama ada LDL di darah yang melewati sel endotel yang rusak. Wow, ternyata ada sel endotel. Endotel itu lapisan pembuluh darah nih, lapisan pembuluh darah yang ini nih. Nih. Nah, ini proses terjadinya masuknya LDL nih. Bisa kelihatan ya teman-teman ya? Ya, bisa kelihatan ya. Nah, nih yang aku highlight nih ya. Bisa kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ bahwa ada masuknya LDL melewati sel endotel yang rusak. Jadi LDL itu bukan nempel di sepanjang pembuluh darah, tapi dia masuk ke dalam di balik dinding pembuluh darahnya, ya. Penyebabnya sel endotel bisa rusak ini apa? Ada hipertensi, merokok, dan hiperglikemia. Tinggi tensi, merokok, dan hiperglikemia, kondisi tinggi gula darah. Kemudian dari situ sel endotel yang rusak juga akan mengekspresikan adesion molekul, molekul adesi yang nantinya ini akan menarik imun. Monosit ini sel imun. Ya, kalau teman-teman ingat videoku yang sebelumnya tentang sistem imun yang bagus, teman-teman akan tahu itu ada monosit. Ya, monosit atau kadang-kadang ini makrofag ya juga boleh. Monosit ini cikal bakalnya makrofag. Nah, makrofag ini yang nanti akan menghasilkan radikal bebas yang ujung-ujungnya akan mengoksidasi LDL. Oksidasi LDL ini kemudian akan menarik lebih banyak sel darah putih. Monosit tadi lebih banyak yang masuk karena makin banyak kan
adhesion molekulnya yang diekspresikan oleh sel-sel endotel yang rusak. Ya, jadi kayak signaling, "Oh, ini ada kerusakan." Sel imun masuk, LDL-nya masuk, tapi LDL-nya teroksidasi, kemakan, akhirnya makrofagnya memakan LDL yang teroksidasi tadi menjadi lebih padat dan berubah menjadi foam cell, ya. Ini cikal bakalnya nih, foam cell, ya. Jadi bentuk bentuk gumpalan, ya, gumpalan yang nanti lama-lama akan menjadi benjolan seperti di gambar tadi, ya. Jadi bisa dibayangin ya, itu karena LDL-nya. Nah, makin kecil LDL-nya, kenapa kok nilai CRR itu menentukan resiko? Kalau LDL-nya besar, itu tidak mudah untuk melewati ini. Tidak mudah, ya. Kalau kecil ukurannya itu mudah banget masuk, mudah teroksidasi juga. Makanya dibilang resikonya lebih besar. Ya, tapi aku lanjutin dulu ya mekanisme aterosklerosis ini ya. Kemudian lanjut, foam cell akan mati dan ini pasti mati dan isinya itu keluar lagi-lagi ditelan oleh makrofag lain. Makrofagnya kan sudah masuk ya kan, leukositnya masuk lagi dan ujung-ujungnya ini kayak vicious cycle ya, siklus yang tidak berhenti, tidak berujung ya. Bulat di situ terus akhirnya kebangun numpuk-numpuk-numpuk ya. Akhirnya terus, selain numpuk juga kalsiumnya makin dikonsumsi ya kan. Wah, pokoknya jadi udah kronis lah sifatnya. Akhirnya sampai pada titik kumpulan foam cell ini akhirnya akan memperbesar yang semula itu pendek, ya, akhirnya nih, awalnya cuman segini nih, ya, awalnya cuman segini, ya, awalnya lebarnya, tapi lihat waktu sudah numpuk, jadi segini, ya, jadi segini tuh, bener kan? Lebih lebar. Kalau lebih lebar, berarti sisa di pembuluh darahnya lebarnya makin menyempit. Itu. Jadi ini bukan LDL-nya nempel di sebelah dalam, tapi karena dia migrasi. Dia berpindah lewat sel endotel yang rusak. Ada kerusakan di sel endotelnya, ya. Itu dia. Ya, dan seterusnya ini teman-teman bisa baca sendiri di jurnalnya, ya. Akhirnya kalau sudah terblok, mengecil, trombositnya juga mudah mengental, ya otomatis tinggal tunggu waktu untuk terjadi stroke akibat penyumbatan atau aterosklerosis. Ya, nah pertanyaan bagusnya ini menarik. Jika nilai CRR sudah bagus, ya, apakah 100% pasti aman dari aterosklerosis? Nah, kan tadi aku sempat bilang, kalau ukuran LDL-nya besar itu tidak mudah untuk masuk. Tidak mudah itu tidak berarti tidak dipakai. Artinya, jawaban ini teman-teman sudah paham. Tidak 100% aman. Ya, kenapa? Nah, penyebab tadi LDL bisa masuk apa? Sel endotelnya rusak. Ya, sel endotelnya rusak, kemudian ada faktor ROS di situ. Ini aku temukan satu gambar bagus ya dari AHA Jurnal bahwa ROS itu sifatnya dipengaruhi oleh inflamasi saraf simpatis, kemudian dari sistem RAS yang di bawah. Mas, kita kan sudah ketosis, ya kan? Kan harusnya ini tidak terjadi. Siapa bilang? Ketosis itu hanya membantu di sisi RAS-nya lebih, kok RAS-nya? ROS-nya, radikal bebasnya sedikit. Selain juga ketosis itu antiinflamasi. Ya, tapi jangan salah, teman-teman mesti lihat ininya. Simpatetik tone-nya. Saraf simpatismu bagaimana? Beban simpatis tubuhmu bagaimana? Karena selama walaupun kamu ketosis di mana keton itu menghasilkan sedikit ROS atau radikal bebas, kalau simpatis tonemu meningkat, otomatis potensi aterosklerosis juga.
juga. Karena ada peningkatan ROS-nya meningkat, sel endotelmu juga ikut rusak nggak? Nah, jadi jangan keburu happy, jangan keburu seneng walau nilai CRR-mu rendah, kalau kamu nggak jaga simpatismu, saraf simpatismu, beban simpatismu, kelola stresmu, ya. Jadi jangan hanya senang dengan gambar ini di mana, oh, kolesterolku rendah, rasioku rendah, tapi pada saat Anda tidak menjaga simpatismu, tidak menjaga beban stresmu, yang low risk pun akan menjadi high risk karena tingginya sympathetic tone. Makanya ukuran LDL berapapun akan dipakai untuk menambal. Kenapa? Menambal apa ini? Menambal sel endotel yang rusak tadi. Kenapa bisa rusak? Karena ROS-mu makin ditinggiin. Kenapa ROS-mu ditinggiin? Lah tadi jurnalnya yang bilang sympathetic tone mengkontribusi jumlah peningkatan ROS atau radikal bebas. Paham ya? Jadi jangan keburu seneng. Boleh sedikit aman, tapi jangan lupa simpatisnya. Makanya ketosis itu tidak pernah bicara hanya jaga ketosis, hanya jaga angka gula darah puasa di bawah 80. Itu GDP itu bukan patokan utama ketosis ya. Kalau kamu dulu diabetes DM di mana gula darahmu dulunya 400 dengan obat. Sekarang tanpa obat tapi GDP-mu masih di 100. Itu ketosis bukan? Nggak keliengan loh. Sudah ber-KF, nggak keliengan, nggak lemes. Itu ketosis. Jadi angka 80 itu bukan patokannya GDP. Ya, tapi murni itu tujuannya untuk menunjukkan adaptasi terhadap stresormu. Stres apa? Karena berpindah menuju ketosis itu tubuhnya stres yang terbiasa pakai glukosa, sekarang harus beralih menggunakan keton. Ya, itu di videoku yang lain juga sudah cukup jelas. Jadi, pastikan teman-teman jangan hanya terpaku di ketosisnya. Jaga di simpatetismu. Simpatismu seperti apa? Ya. Karena kalau simpatismu tinggi, mau ukuran LDL-mu segede gaban juga akan dipakai untuk menambal. Walaupun nilai CRR-mu 0,000 sekian juga akan dipakai buat nambal. Ya. Dan kalau sudah dipakai buat nambal, itu potensi high risk untuk terjadinya aterosklerosis juga tinggi. Ya. Nah, ini pertanyaan berikut yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Bagaimana cara di kondisi ketosis ya, menurunkan LDL dan menaikkan HDL. Misal untuk keperluan MCU, medical check up ya. Ini aku cuma ngomong di ketosis ya. Kalau di kondisi non ketosis aku no comment ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu fisiologinya dulu. Kita harus tahu fisiologinya. Saat aku bahas mulai dari saat kondisi masih non ketosis ya, di mana kita masih makan, kemudian dari pencernaan kita akan keluar nutrisi yang sudah siap dipakai. Jadi untuk pencernaan aku tidak perlu bahas lagi ya. Hasil dari sistem pencernaan kita akan menghasilkan glukosa, ada asam amino dan trigliserida. Kemudian oleh liver, trigliserida ini akan dikirim lewat silomikron, kemudian juga amino asid. Ya, ini masih non ketosis ya. Nah, kemudian setelah dari liver baru kemudian diedarkan ke pembuluh darah dibantu oleh pankreas ya. Tapi sebelum ke sana trigliseridnya dulu akan dikirim dengan kurir VLDL ya, seperti yang tadi aku bahas tentang kurir. Kemudian glukosanya itu nanti akan dikirim ke aliran darah dengan perantaran insulin. Sebagian mungkin ada yang masuk ke liver kalau ini masih di kondisi non ketosis ya. Nah, dari arteri baru nanti sebagian akan dipakai glukosanya untuk menjadi ATP ya kan, karena ini masih non ketosis ya. Kemudian sebagian lagi kalau masih ada surplus itu akan dikirim ke sel gudang.
sel gudang lewat proses lipogenesis. Nah, kolesterolnya bagaimana? Nah, karena ini non ketosis ya kolesterolnya langsung dikirim ke gudang, tidak dipakai oleh sel-sel tubuh, ya. Paham ya? Ada satu lagi kalau misalnya surplusnya ternyata selain dia masuk ke lipogenesis, surplusnya juga ada yang kembali ke liver ya. Misalnya ini eh, proses de novo lipogenesis ya. Jadi kalau ada proses de novo lipogenesis ini nanti liver yang kirim langsung ya, kirim langsung ke sel gudang karena sel-sel tubuh tidak ada yang bisa pakai ya. Biasa contoh seperti fruktosa itu tubuh nggak bisa pakai. Fruktosa itu jumlah apa jenis monosakarida seperti glukosa tapi dia tidak ada yang bisa pakai di tubuh. Cuman liver yang punya ininya. Jadi ini nanti akan masuk ke proses de novo lipogenesis. Pemicunya juga insulin ya. Bukan pemicu dalam arti langsung ya terpicu, tapi yang memerintahkan nanti liver untuk bikin ya insulinnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu yang non ketosis. Sekarang bagaimana ketosis? Nah, kalau ketosis waktu adaptasi, kita kan dari yang biasa makan disuruh puasa, ya kan? Nah, otomatis kalau puasa tidak ada masuk asupan dari pencernaan, ya. Otomatis tubuh harus bersuasembada nih, ya. Tadi liver, arteri, sel-sel tubuh, sel gudang. Nah, ini mulai nih ini nggak ada asupan nih, gimana nih progresnya? Oke, yang dibutuhkan apa? Glukosa, asam amino, kemudian kolesterol, kan building block kan? Ya, oke. Oke, dari sel-sel tubuh ada yang bisa di-recycle nggak atau autofagi? Oh, bisa nih, ada, ya. Nah, dari sini akan menghasilkan amino asid, ya, hasil bongkar daur ulangnya amino asid dan kolesterol dan juga trigliserid, ya. Kemudian dari gudangnya sendiri juga bisa dibuka ya lewat proses lipolisis. Nah, khusus ini akan pakai kurir HDL ya. Di HDL akan membongkar gudang, kemudian membawanya lewat arteri, dikirim akhirnya ke liver. Demikian juga amino asidnya dikirim juga ke liver. Nah, habis dari liver baru ya kan liver baru bisa distribusi seperti tadi ya. Kolesterol, trigliserid dikirim dengan menggunakan VLDL ya kan. Kirim lagi ke darah. Kemudian amino asid tadi akan menjadi bahan pembuatan glukosa ya lewat proses gluconeogenesis ya. Glukosa yang sudah dibuat kemudian akan dikirim lagi ya dengan bantuan pankreas yang menghasilkan insulin baru dipakai oleh sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh yang menggunakan glukosa pakai, yang memang sudah bisa pakai trigliserid, ya langsung bakal trigliserid yang dibawa oleh LDL. Nah, ini kurang lebih ya gambarannya adaptasi ke ketosis. Nah, melengkapi videoku pertama aku tambahin ya, tapi sebelum ke sana bisa dilihat dari sini karena ini semakin panjang puasa, teman-teman bisa lihat bahwa semakin kita panjang puasa, lipolisis semakin meningkat, HDL juga semakin meningkat, VLDL dan LDL juga semakin meningkat. Otomatis total kolesterol juga meningkat. Tapi trigliseridnya pasti akan turun. Ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih, yang aku tandain tanda panah ke atas. Teman-teman bisa lihat ya, ini satu ya, lipolisisnya makin meningkat, HDL meningkat, LDL juga meningkat ya. Ini teman-teman bisa lihat LDL meningkat. Kemudian ini juga HDL yang ke liver sebagai supply apa ini kolesterol untuk liver karena liver tidak dapat asupan dari pencernaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke saat refill ketosis. Nah, saat refill karena dimakan adalah real food, very low ya. Ini juga ada di videoku sebelumnya, bedanya ketofastosis, ketogenik dan low carb. Silakan disimak. Karena sudah ada makan ya real food, very low carb, maka
Ada juga masuk nih dari pencernaan, kembali masuk, tapi glukosanya rendah bedanya. Beda dengan yang masih non-ketosis tadi glukosanya banyak. Amino asid juga ada, trigliserid juga ada. Nah, prosesnya hampir sama ya. Trigliserid akan dibawa oleh silomikron, kemudian amino asid juga, tapi amino asidnya dipakai untuk bahan gluconeogenesis. Untuk apa? Untuk menambahi. Karena ini kan glukosa yang masuk dari makanan kan rendah. Sedangkan kebutuhan sel-sel tubuh ada yang masih wajib menggunakan glukosa, sehingga bahan untuk membuat glukosa baru lewat proses GNG disuplai dari amino asid dan juga gliserol, hasil pemecahan dari trigliserid yang dibawa oleh silomikron di liver. Nah, dari sini baru arteri akan dimasukkan hasil kolesterol yang diterima oleh liver dari pencernaan, VLDL, dibawa oleh VLDL, kemudian glukosanya juga tadi dibantu dengan insulin masuk, ya kan, dibawa ke aliran darah, baru disebarkan ke seluruh sel-sel tubuh, ya. Bagi yang pakai memang wajib pakai glukosa, bakar glukosa, tapi yang sudah bisa pakai trigliserid yang dibawa oleh LDL, pakai trigliserid untuk dibakar. Kalau ada lebih, ya, karena ini sudah ada masukan dari pencernaan, otomatis sel lemak bisa berhenti proses, bukan berhenti, sedikit mengurangi proses lipolisisnya, ya. Dan satu lagi, pada saat kita makan, otomatis autofagi tidak terjadi. Proses bongkar daur ulang tidak perlu terjadi. Karena liver sudah punya bahan untuk buat building block kolesterolnya, ya. Nah, lipolisis juga makin menurun, otomatis proses ini lebih melihat, oh sudah ada bahan masuk dari pencernaan. Tubuh lebih memprioritaskan hasil dari pencernaan yang masuk untuk kemudian disebar. Tidak lagi mengutamakan swasembada dari dalam, ya. Makanya tandanya lipolisis menurun, HDL juga menurun, VLDL menurun, dan LDL-nya juga ikut turun saat refill, saat sudah makan. Jadi caranya di kondisi ketosis, ya, pertama untuk menurunkan LDL, LDL, dan total kolesterol, tapi menaikkan trigliserid. Nah, karena sudah nyetok lagi kan, seperti tadi yang gambarnya. Itu caranya apa? Memasukkan sumbernya dari luar di kondisi ketosis. Yang dimasukkan apa? Real food, very low carb. Akhirnya yang terjadi proses lipolisis tidak perlu banyak terjadi, liver tidak perlu swasembada kolesterol. Tidak perlu capek-capek koordinir, ayo HDL perbanyak, kirim ke aku kolesterol dari gudang. Nah, sebaliknya, kalau kita mau menaikkan HDL, LDL, dan total kolesterol, tapi trigliseridnya turun, nah, caranya tidak memasukkan sumbernya dari luar alias fasting, ya. Kalau di ketosis, di KF itu fasting, ya. Proses hipolisis perlu banyak terjadi karena tidak ada asupan dari pencernaan, tidak ada suplai, liver perlu swasembada kolesterol, ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman bagaimana caranya. Satu pertanyaan lagi yang juga sering ditanyakan, Mas, terasa sakit di beberapa bagian tubuh justru saat terdeteksi kolesterolnya tinggi, kok bisa? Kenapa? Kenapa? Oke, aku jelasin ya, sakit itu tanda inflamasi, ya. Aku ambil contoh yang tadi aterosklerosis tadi ya, pada saat ada kerusakan sel endotelium ya. Kalau ini gambar, itu situsnya, ini gambar terjadinya luka di kulit ya, ini supaya gampang. Tapi sebenarnya sakit atau inflamasi itu tidak semata-mata luka fisik. Luka di dalam sel itu pun juga sudah akan memicu inflamasi ya. Jadi prinsipnya ada terjadi kerusakan sel atau jaringan, kemudian ada respon imun, ya, ada respon imun yang berupa inflamasi. Nah, jadi kalau Anda sakit, ya, itu sebenarnya tanda inflamasi. Loh, tapi kok kolesterolku tinggi, Mas? Nah, yang namanya rasa sakit di lokasi inflamasi tadi, ya, itu sebenarnya sinyal, signal dari sel-sel yang mengalami kerusakan itu
untuk perlu kolesterol untuk perbaikan atau istilahnya P3K, ya. Untuk P3K-nya kolesterol itu, karena itu building block, selnya mesti diperbaiki kan? Kalau selnya nggak diperbaiki terus gimana? Dibiarin, ya. Nah, jadi ini baru yang aku bilang ya, untuk aterosklerosis. Ini gambarnya seperti ini, ya, itu sel arteri, ya, dinding arteri, kemudian pada saat LDL-nya masuk ke dalam, ini seperti yang aku tunjukin, ya, yang aku tunjukin ini. Ah, ini teman-teman mesti paham nih, ya, fungsi kolesterol untuk perbaikan nih. Ini yang bilang bukan anakku loh, jurnal loh ini, ya, dari nature.com, ya. Jadi pada saat LDL itu masuk, berarti ada peningkatan kolesterol. Oh, berarti lagi proses perbaikan. Jadi sakit itu bukan karena tinggi kolesterol, tapi karena sedang ada inflamasi. Nah, inflamasinya sumbernya dari mana? Lihat slideku sebelumnya yang tadi, inflamasi simpatis dan juga sistem RAS. Kemudian di tengahnya ada ROS. Ingat ya, apa yang memicu inflamasi? Nah, teman-teman udah tahu. Ketosis kan antiinflamasi. Nah, betul. Tapi kalau antiinflamasi, kalau simpatisnya tinggi bagaimana? Nah, jadi kayak adu kuat kan? Belum lagi ketosis itu kondisi yang memang memakai stress system. Jadi pusing sendiri kan. Makanya aku bilang jangan terberhenti hanya di menjaga ketosis. Menjaga ketosis itu bukan cuma dari makanan, tapi balancing antara stresor dan relaksor dalam sehari-harinya 24 jam. Ya. Nah, ini aku tutup dengan satu slide ya, satu closing statement dari seorang yang namanya Sarah Dimitratos ya. Dia berkata begini ya, ini tulisan dia nih di nutrition.org ya, .org, strategi dan koordinasi terintegrasi. Ya, komunikasi internal unik antara otak dan tubuh memperlihatkan bahwasanya hanya dengan pola makan ketat atau hanya intervensi langsung perubahan gaya hidup saja tidak cukup. Tidak cukup loh. Kalau cuma pola makan ketat atau intervensi perubahan gaya hidup itu nggak cukup. Nggak cukup untuk menurunkan inflamasi yang terjadi di tubuh. Ya, sebaliknya kita harus kombinasi dan integrasi antara pola diet dan pola hidup secara simultan. Tuh, ini yang bilang seorang yang namanya Sarah Dimitratos, PhD, RD, CAPM, CIPM, CEPM ya. Aku mesti bacanya bukan Indonesia, ini Inggris ini. PhD, RD, CEPM ya. Registered dietitian dan ini mahasiswa doktoral loh ya di Universitas California di Davis. Ya, jadi ini bukan aku yang bilang. Maret 16, 2018. Ya. Ini tulisan beliau. 2018 beliau sadar bahwa ini harus ada kombinasi. Nggak cukup hanya dengan diet. Nggak cukup hanya dengan pola hidup. Tapi harus kombinasi. Ya. Ini berbicara satu intervensi secara menyeluruh. Tidak hanya semata-mata fokus di makanan terus. Ya. Itu teman-teman harus pahami. Ya. Oke teman-teman. Sekian dulu dari saya ya, itu videoku tentang remake tentang kolesterol, berbahayakah bagi tubuh, ya, berbicara tentang fakta di metabolisme ketosis. Jadi teman-teman pastikan selalu menyimak ya, dan jangan lupa apa itu? Ayo, oke betul, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Oke teman-teman, dalam waktu dekat moga-moga video asam urat yang juga menjadi kontroversi tentang tingginya apakah berbahaya atau tidak juga akan tayang. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu menyimak video-video yang ada di channel ini. Terima kasih untuk dukungannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.